sampai itu berubah atau habis dalam prosesnya. Secara filosofis, katalis menggambarkan faktor eksternal yang mempercepat perubahan dengan mengurangi hambatan tanpa terlibat langsung dalam proses perubahan tersebut. Pada presentasi kali ini, kami memilih tema warna biru. Warna ini melambangkan ketenangan, keseimbangan, dan kebebasan seperti langit dan laut. Sejalan dengan konsep katalis, keduanya mengajarkan bahwa kekuatan sering kali muncul dari keseimbangan dan ketenangan. Siapa kita? Katalis! Apa tujuan kita? Bergerak, berinovasi, dan menjadi yang terbaik. Menerima dapat itu? Efektif, efisien, sempurna. Satu tujuan, satu visi. Sukses bersama pasti jadi realita. Katalis, katalis. Kami katalis, bergerak cepat. Manajemen rapid, semua terpikat. Tidak berarti kami bervisi. Fokus dan tenang, tapi hasil berkilau. Katalis pasti maju, tak perlu banyak kata. Kolaborasi, strategi hasil nyata. Katalis pasti maju, tak perlu banyak kata. Fokus dan tenang, tapi hasil berkilau. Katalis selalu dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok Katalis. Pada kesempatan kami ingin mempresentasikan mengenai komponen sistem informasi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satya Putra. Saya Suciati Kementerianti. Saya Nita Bella. Saya Filosa Putri. Mengenal sistem informasi manajemen. Mengenal komponen ini, salah satu tujuan komponen ini adalah mendistribusikan data atau disebut juga menganalisis sebuah data. Berikut ini merupakan komponen penting dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem hardware atau sistem perangkat keras. Merupakan sistem yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Selain itu terdapat komponen penting yang dalam sistem hardware. Yang pertama itu ada mainboard atau motherboard. Merupakan bagian terpenting dalam sebuah komputer yang berisi sistem BIOS, yang merupakan sistem input atau output dasar, chipset, soket prosesor, RAM, kartu grafis, dan soket kartu grafis lainnya. Yang kedua itu ada prosesor atau CPU, merupakan otak komputer yang bertugas menjalankan perintah program dan menyimpannya dalam hard drive. Untuk saluran frekuensi CPU ini dinyatakan dalam bentuk hertz. Yang ketiga itu ada hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen. Untuk ukuran hard disk sendiri dinyatakan dalam bentuk byte atau gigabyte. Hard disk pertama kali ditemukan pada tahun 1956 oleh Ronald Johnson. Yang keempat ada RAM. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen. Untuk ukuran RAM sendiri dinyatakan dalam bentuk byte atau gigabyte. Satuan kecepatan RAM dinyatakan dalam bentuk hertz. Yang kelima ada optical drive atau DVD, merupakan perangkat yang membaca media penyimpanan data yang berupa DVD. Yang keenam
ada komponen software. Komponen perangkat lunak adalah program yang kemudian diinstal pada komputer dapat beraktivitas. Sistem operasi ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada keluarga Microsoft Windows, yang kedua adalah keluarga Unix, yang ketiga ada macOS. Selanjutnya ada komponen brainware, pengguna atau yang menjalankan. Brainware merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang menggunakan atau mengoperasikan sistem teknologi seperti komputer atau sistem informasi. Berdasarkan tingkat pemanfaatannya, brainware dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem analis atau orang yang menganalisis dan merancang sistem informasi. Selanjutnya ada programmer atau orang yang menulis kode atau program untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi. Selanjutnya ada administrator atau orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sistem informasi agar berjalan dengan baik. Selanjutnya ada operator, adalah orang yang menggunakan komputer untuk sehari-hari. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur merupakan aturan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Contohnya seperti aturan untuk memasukkan password saat ingin login. Dalam organisasi, prosedur ini diatur melalui standar operasional prosedur atau SOP. Selanjutnya ada jaringan telekomunikasi. Jaringan ini menghubungkan orang dari jarak jauh melalui kabel atau serat optik atau nirkabel atau wifi. Jaringan yang digunakan untuk area kecil disebut LAN atau local area network. Untuk daerah yang lebih luas disebut WAN atau wide area network. Kedua jaringan ini dapat terhubung dengan syarat memiliki perangkat keras dan lunak yang sesuai. Selanjutnya ada basis data atau database yang merupakan pusat penyimpanan informasi yang siap diolah dan digunakan oleh sistem informasi. Database memerlukan ruang penyimpanan yang memadai. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen. Hal ini merupakan elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi, terdiri dari 6 elemen pokok, yaitu input, teknologi, model, output, basis data, dan kontrol. Semua komponen ini penting karena apabila satu saja hilang, sistem tidak akan berfungsi secara optimal. A. Komponen input sistem informasi manajemen. Komponen input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen input dalam sistem informasi manajemen ini berfungsi sebagai bahan dasar saat mengolah informasi. Input yang masuk ke dalam sistem informasi bisa langsung diolah atau disimpan terlebih dahulu, kemudian digunakan saat dibutuhkan. B. Komponen output sistem informasi manajemen. Jika ada input, maka tentunya ada output. Sama halnya dengan sistem informasi manajemen yang selalu memiliki output. Contoh komponen sistem informasi manajemen dibuat dari data yang tersimpan di basis data, kemudian akan diproses menggunakan pendekatan model tertentu. C. Komponen basis data sistem informasi manajemen. Hal ini merupakan kumpulan data yang tersimpan di perangkat keras komputer. D. Komponen model sistem informasi manajemen. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat satu model. Model pertama berupa model logika dan model kedua merupakan model matematika. E. Komponen teknologi sistem informasi manajemen. Teknologi dapat mempercepat sistem informasi dan mengolah data menjadi lebih mudah. Ada 2 macam kategori untuk komponen teknologi, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, atau sistem komputer serta teknologi sistem telekomunikasi. F. Komponen kontrol sistem informasi manajemen. Komponen ini juga harus ada di sistem informasi, fungsinya untuk menjamin informasi agar masukan sistem dengan informasi yang akurat. Komponen kontrol terbagi menjadi general control system dan application control system. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung untuk mengelola informasi secara efektif dalam sebuah organisasi. Komponen utama seperti hardware, software, brainware, prosedur. Jaringan telekomunikasi dan basis data bekerja bersama untuk memproses data itu menjadi informasi output yang berguna bagi pengambilan keputusan. Membantu organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara efisien sehingga informasi yang dihasilkan akurat, relevan, dan mendukung manajemen dalam menjalankan operasional serta strategi bisnis secara optimal. Tanpa integrasi yang baik dari komponen-komponen ini, sistem informasi tidak akan berjalan secara maksimal.